kasih Tuhan, yang sore hari ini kembali kita bersyukur yang boleh ada di tempat ini, itu semua kemurahan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita naikkan syukur kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur
Haleluya. Kami bersyukur kasih setia-Mu. Kami berterima kasih Tuhan penyertaan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu hadir tengah-tengah kami, setiap Tuhan yang menjaga memelihara kehidupan kami. Inilah yang dapat kami berikan. Kami berikan syukur, kami bagi nama Tuhan. Kami berikan rasa terima kasih, pujian, hormat, percaya. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami datang bersyukur bagi semua. Terima kasih, bersyukur buat pemeliharaan. Kami bersyukur, terima kasih buat kekurangan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Engkaulah yang layak. Terima kasih Tuhan di atas segala raja di atas segala raja yang kami nama-Mu. Haleluya. Datang merendahkan hati kami. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat segala kebaikan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan dengan satu tujuan Tuhan. Kami ingin tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah kami kaum Bapa Ekaristi Tuhan. Biarlah kami mengadakan retreat ibadah padang kaum Bapa. Inilah program kami kaum Bapa Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berhadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga memelihara kami sepanjang ibadah padang kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga memelihara kami dari sampai di tempat ini, bahkan kami nanti pulang juga Tuhan yang memberkati menyertai kami. Kami boleh sampai di rumah kami dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau bertepuk tangan, kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur. Mari kita bertepuk tangan saudara-saudara. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
dasar kita untuk kita boleh sampai pada tempat ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa orang benar itu dimanapun kita ada, tetap kita menjadi berkat dan tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 92. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-13 sampai 16. Dimanapun kita ada, kita selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang Mazmur 92. Kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 16. Kalau sudah apa semua, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam oleh Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia bunuh batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan, sebagai judul kebenaran firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini di tempat ini, saudara, kami kasih bagi kita judul kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tetaplah menjadi berkat sampai masa tua. Amin. Jadi dimanapun kita berada, baik di gereja maupun di tempat yang terbuka seperti ini, atau dimanapun kita ada, yang dikehendaki Tuhan bagi kita supaya kita semua menjadi berkat bagi setiap orang. Dan bukan hanya hari ini, dikatakan di dalam firman Tuhan sampai masa tua kita menjadi berkat bagi Tuhan. Di mana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kalau orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu, orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dimanapun kita ada, bahwa dikatakan itu seperti pohon aras di Libanon. Kenapa diupamakan seperti itu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus? Karena pohon, kalau kita mendengar cerita bahwa pohon di Libanon itu kokoh, kuat, dan akarnya itu selalu kuat sekalipun di datang angin badai jadi tidak tumbang, dan semua pohon itu adalah tumbuh begitu rindang, dan semua orang yang ingin melewati di situ, ingin beristirahat di bawah pohon itu. Mereka mau menikmati bagaimana perlindungan pohon itu dalam perjalanan mereka. Jadi kita juga sebagai orang yang percaya, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, kalau kita dikatakan di sini bahwa kita seumpama seperti pohon aras yang di Libanon itu, kita mempunyai satu kekuatan, kita harus menjadi perlindungan bagi setiap orang. Bukan hanya sekedar boleh kita dilihat, oh itu mereka anak Tuhan, itu mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi biarlah setiap orang yang lewat, ia melihat dan mendengar baik perkataan, perbuatan kita, dan mereka kita menjadi berkat bagi mereka. Jadi bisa orang singgah, bisa orang menikmati bagaimana indahnya hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara, bukan hanya sekedar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita di dalam kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kita, tentu kita tidak bisa dibimbangkan oleh siapapun yang ada di sekitar, di sekeliling kita, karena kita sudah kuat. Jadi untuk itu saudara, sangat beda tumbuh-tumbuhan yang lain. Kenapa kita tidak diumpamakan seperti pohon kelapa yang ada di lingkungan kita? Kenapa? Kita melihat kalau pohon kelapa itu di situ dia ditebang dan tidak ada harapan lagi, tidak akan bertunas lagi. Tetapi diceritakan oleh firman Tuhan, kalau pohon aras di Libanon itu, sekalipun dia ditebang dan dia bukan semakin dia tidak ada harapan untuk hidup lagi, tetapi selalu tumbuh tunas-tunas yang baru dan selalu kuat. Dan saudara, biarlah setiap kita ke Bapa yang hadir pada
saat sore hari ini ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita, di dalam pelayanan kita. Kalau dikatakan di sini, biarlah kita semakin tua semakin menjadi berkat, dan semakin kita ada di dalam pelayanan dan semakin banyak berkat Tuhan kita terima, dan semakin banyak jiwa-jiwa boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam Amsal 16 ayat 31, di mana dikatakan bahwa sampai hari memutih rambut kita, dan itu adalah tanda bagi kita menjadi satu mahkota yang besar bagi kita. Beda dengan orang biasa, semakin memutih rambutnya dan semakin lemah. Tetapi anak-anak Tuhan semakin memutih rambutnya dan semakin kuat dan semakin menjadi berkat bagi setiap orang. Itu yang diharapkan Tuhan bagi kita. Di mana dikatakan tadi, kalau pohon di Libanon semakin tua semakin tumbuh segar dan banyak buahnya. Jadi di masa-masa kita seperti ini, bila kita boleh menghasilkan buah. Itu apa? Kalau tanaman itu buah, saudara, yang dihasilkan oleh tanaman atau pohon jeruk itu, kalau buahnya itu manis, suka orang menikmati. Jadi biarlah kita boleh menikmati berupa buah yang tumbuh besar, dikatakan oleh firman Tuhan, dan boleh dinikmati setiap orang. Jadi itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Namun saudara, bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana kita supaya kita tetap pengharapan kita kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kamu diberkati, kalau kamu mau berbuah, kalau kamu tumbuh bertahan seperti pohon aras yang ada di Libanon, kita harus hidup di dalam kekudusan. Dalam arti saudara, yang terbaiklah kita lakukan di mata Tuhan. Bisa kita membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, dan yang terbaik itulah kita lakukan. Dan kemudian kami katakan bagi kita, mungkin kita bertanya bagaimana supaya kita tetap menjadi berkat sampai pada masa tua kita. Murah saudara, kita menjadi berkat sampai pada masa tua kita, sampai hari ini. Dikatakan di dunia satu, hidup sebagai orang benar. Tidak susah menjadi hidup orang benar, saudara. Tidak, kalau kita hidup dalam kebenaran, tidak ada orang yang membenci kita. Dan Tuhan sangat senang melihat kita, di mana kita ada, di mana kita berada. Karena kita tidak hidup di dalam kejahatan, tapi kita hidup dalam kebenaran. Tentu yang benar itu yang disukai Tuhan, dan juga sebagai manusia kita disukai. Dan yang kedua, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, menjadi berkat sampai pada masa tua kita, kedua dikatakan hidup setia, beribadah dan melayani di baitnya Tuhan. Jadi harus hidup kita ini tetap didorong oleh kebenaran firman Tuhan sampai pada masa tua kita tetap beribadah kepada Tuhan, dan sampai kemampuan kita tetap melayani Tuhan. Mungkin dalam pemikiran kita melayani Tuhan kan susah, kan ada gaji, bukan yang apa seperti tidak ada gunanya saya melayani. Tetapi kami katakan bagi kita setiap orang yang melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Disediakan satu mahkota yang besar oleh Tuhan. Jadi itu harapan kita. Dan yang ketiga, sampai masa tua tetap berbuah yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi bukan hanya masa muda kita, masa kita seperti ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, tetapi yang dikehendaki Tuhan sampai pada masa tua kita harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu kita pertahankan ke dalam kehidupan kita, supaya dari hari ke hari, dari masa ke masa kita menjadi berkat bagi setiap orang. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Tapi sangat berbeda kehidupan kita dengan orangnya yang benar dengan orang yang tidak benar, saudara. Orang yang tidak berbuah, orang yang berbuah. Orang yang tidak benar di dalam Tuhan, di mana dikatakan itu kesuksesan orang-orang yang jahat itu, yang tidak benar di mata Tuhan, adalah fana. Tidak ada pengharapan bagi mereka. Hanya sekedar saja mereka boleh menikmati bagaimana yang dikasih Tuhan bagi mereka. Coba dulu dibaca dulu Bapak Jonathan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal ke-4, Yakobus 4 ayat 14, apa dikatakan? Sangat berbeda kita dengan orang benar dan orang tidak benar. Yakobus 4 ayat 14 bunyi firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok,
apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya puji Tuhan, inilah kehidupan orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Kehidupan orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Kehidupan orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Di mana dikatakan hidup mereka hanya bersifat sebentar seperti uap, hilang dalam sekejap. Jadi itu perbedaan kita orang benar dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, sekalipun banyak tantangan, masalah, tetap ada jalan keluar. Dan tetap kita menjadi berkat bagi setiap orang. Jadi kita harus menjadi orang yang benar. Kita tahu bagaimana perbedaan kita dengan orang-orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Jadi harapan kita pada sore hari ini, biarlah kita menjadi hidup, menjadi berkat bagi setiap orang. Dan sebagai ayat yang terakhir sekalipun tidak dibaca atau boleh dibaca dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, di mana dikatakan di situ, makin tua makin tetap menjadi berkat. Setiap hari semakin kita menjadi diberkati oleh Tuhan. Coba dibaca dulu teman-teman. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, apa dikatakan di sana? Begini firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Jadi dikatakan sini sudah jelas bagi kita, sekalipun kita sebagai manusia tidak mengerti bagaimana, tetapi yang kita rasakan bahwa setiap hari kita boleh merasakan bahwa semakin Tuhan dan semakin lama dan semakin kita mendekati diri kepada Tuhan dan semakin kuat kita di hadapan Tuhan. Jadi inilah harapan bagi kita Bapak yang hadir pada sore hari ini, dimanapun kita ada, biarlah kita tetap menjadi berkat di lingkungan, di tengah-tengah rumah tangga kita, dimanapun kita ada, di lapangan terbuka, perkataan perbuatan kita. Jadilah berkat bagi setiap orang, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu saja yang perlu kami sampaikan, kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terpujilah Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Unaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
Katakan tunaikan syukur. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu. Besar setia, besar setiamu di sepanjang setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Sore hari ini Tuhan, di tempat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami boleh menikmati sore hari ini segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kalau kami boleh melihat di sekitar, di sekeliling kami, begitu besar, begitu ajaib Engkau Tuhan menciptakan alam semesta ini Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau memberi kami kesempatan hari ini menikmati bagaimana ciptaan-Mu yang indah yang Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami hanya seberapa yang ada di tempat ini, khususnya kaum pria yang ada di tempat ini, tapi kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami pada sore hari ini, biarlah kami menjadi berkat bagi setiap orang dan menjadi perlindungan bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Engkau, tahan Tuhan-Tuhan mulut kami selalu bersyukur dan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Segala perbuatan-Mu yang begitu besar Kau sediakan bagi kami Tuhan, yang tidak pernah terpikir bagi kami, dan itu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau di tempat ini kami memohon perlindungan-Mu sepanjang kami ada di tempat ini. Doakan kami dari segala kuasa kegelapan, roh yang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi biarlah perlindungan Tuhan, Kudus Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh menikmati ciptaan Tuhan yang indah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ini kerinduan kami kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan apapun yang kami lakukan pada sore hari ini, biarlah kami tetap lakukan bagi kemuliaan-Mu. Inilah rindu kami kepada-Mu, dan inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sepanjang kami ada di tempat ini, kami percaya Roh Kudus memimpin kami, dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ini rindu kami kepada-Mu saat sore hari ini. Terpuji dan nama-Mu. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan Bapa. Terima kasih. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memelihara menyertai kita saat sore hari ini bahkan sampai hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Semua orang yang percaya berkata, Amin.
Kita begitu kita makan kue dulu atau makan nasi dulu. Makan nasi dulu. Enggak ini dulu Pak, enggak nanti servis. Iya. Habis berenang lah kita. Iya. Udah lapar. Udah lapar Pak ya? Bukan itu nanya aja sama kita. Nanti aja itu nasinya. Biar kenyang dulu ya kan. Iya. Ini kalau nggak habis ini, udah ini. dimarahi kita ini nanti. Sama dulu. Kita makan dulu. Guys. Ini dia. Kaum bapak. Iya. Oke. Langsung